Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', masih di dalam permasalahan bab tentang al-faraid atau pembagian warisan, dan terakhir kita membahas tentang munasakhat. Kemudian sekarang insyaallah kita akan membahas tentang qismatut tarikah, bagaimana membagi hartanya. Yang kita pelajari sebelumnya adalah teori untuk pembagian harta sesuai dengan apa yang Allah tentukan di dalam kitabnya. Pembagian 1/5, 1/6 dan seterusnya. Kemudian dijadikan asal masalah atau pembagiannya menjadi 24kah atau 12kah atau 6 atau aul naik ya menjadi 7 dan seterusnya. Itu tujuannya agar harta bisa dibagi, atau bahasa lainnya mungkin bisa untuk dieksekusi hartanya. Itu sekarang pembahasan kita, bagaimana mengeksekusi harta tersebut. Maka harta tersebut ada yang bisa dibagi, ada yang tidak akan adil kalau dibagi. Apa contohnya yang tidak akan adil kalau dibagi? Contohnya adalah aqarat, kata para ulama kita, yaitu contohnya tanah, bangunan. Ini bagaimana membagi 24-nya? Tanah aja Ustaz, tanah pun tidak bisa dibagi 24. Katakan umpamanya satu memiliki 12/24, 3/24, 4/24, 5/24 kemudian. Ya, apakah dibagi lurus ke belakang, menyamping, serong? Tentu berbeda posisi, berbeda harga. Maka ini sesuatu yang tidak bisa dibagikan. Lalu dalam hal seperti ini bagaimana? Ini hanya dinilai saja dan ditetapkan pembagiannya. Bila hasil pembagian yang kita kerjakan umpamanya selesai dengan angka 24 pembagian, ada yang 3/24, 12/24, 5/24, 4/24 umpamanya, ya, maka mereka seperti memiliki saham di sebuah perusahaan, dan saham itu ada 24 saham. Bila ada keuntungan, milik mereka sesuai dengan saham mereka. Bila terjadi risiko atau kerugian atau pengeluaran biaya, maka masing-masing mengeluarkan sebesar sahamnya tersebut. Ya. Andai tanah tersebut dan gedung disewakan. Ya, disewakan. Kalau disewakan berarti berbentuk uang. Kalau uang bisa dia dibagi dengan pembagian persentase yang dijelaskan oleh para yang kita bahas sebelumnya. Ya, seperti itu. Ini pembahasan sekarang akhir dinamakan dengan qismatut tarikah. Qala al-muallif rahimahullah, faslun. إذا أمكن نسبة السهم كل وارث من المسألة بجزء فله كنسبته. Apabila memungkinkan nisbah saham bagian masing-masing ahli waris 3/24kah, 12/24, 2/24 atau 4/24 dari hasil pembagian keseluruhan dari 24 dengan bagian yang bisa sama, falahu kanisbatihi, maka dia sama dengan nisbah masing-masing saham. Ini yang kira tidak bisa dipahami kalau tidak kita contohkan. Ya. Contohnya umpamanya, kita lihat di whiteboard.
seorang laki-laki wafat, andai umpamanya Pak Ali wafat, ahli warisnya satu orang istri, ya, kemudian satu orang anak perempuan yang wafat namanya Pak Ali. Kemudian ayah beliau masih hidup, ibu beliau, ibu dari Pak Ali yang wafat ini masih hidup, alhamdulillah. Pembagiannya bagaimana? Ini yang pembagian kita seperti yang kita bahas sebelumnya berdasarkan Al-Quran Al-Karim, bahwa untuk istri bila yang meninggal ada anak, Pak Ali ada anak, satu anak perempuan, maka untuk istri dapat 1/8. Anak perempuan kalau jumlah satu orang, kata Allah, falahan nis, dia dapat setengah. Kemudian ayah dan ibu, bila yang wafat Pak Ali ini punya anak, dan di sini ada anak perempuan, ayah dan ibu masing-masing dapat 1/6, ibu dapat 1/6. Ya, seperti itu. Maka kita samakan penyebutnya. Ada 8, 2, 6, 6. 6, 6 habis, 2 dengan 6 dengan 8 masuk. Tadakhul. Sekarang 6 dengan 8 juz' wiqf, yaitu 8 bisa bagi setengah, 6 bagi setengah. 8 bagi setengah, 4. 4 bagi 2 maksudnya. 8 bagi 2, 4. 4 kali 6, 24. Atau 6 ada bisa dibagi 2, yaitu hasilnya 3. 3 kali 8 juga 24. Berarti pembagiannya 24. 24 bagi 8 kali 3 berapa hari? 24 bagi 8 kali 1, mohon maaf, 3. 24 dibagi 2, 12. Kali 1, 12. 24 dibagi 6, 4 kali 1, 4. Ini juga 4. Berapa jumlahnya itu? 15, 23 kan ya? Iya kan? 23 berarti ada sisa 1. Sisa 1 tambah untuk ayah. Karena ayah menjadi asabah di sini. Dengan ayat 5. Bila harta Pak Ali, ya, semuanya dinilai, semuanya sudah dicairkan semuanya dalam bentuk uang. Tanah sudah dijual, perusahaan sudah dijual, semuanya dalam bentuk uang. Angkanya 24 miliar. Hartanya, harta warisannya 24 miliar. Ya, ini yang dimaksud oleh mu'allif sama. 24 pembagiannya harta juga 24. 24 bagi 24 kan 1. Berarti masing-masing mendapat bagiannya. Istri mendapat 3 miliar. Anak perempuan mendapat 12 miliar. Ayah mendapat 5 miliar. Ibu mendapat 4 miliar. Jelas? Ya. Ini kalau memungkinkan seperti ini. Tapi bisa jadi hartanya 20 miliar, pembagiannya 24. Atau hartanya 120 miliar, pembagiannya 24. Ya. Maka bagaimana caranya kalau umpamanya ini sudah selesaikan ya, atau kita buatkan di sini biar tidak terlalu jauh. Ini pertama kita ganti warna penanya biar berbeda. Sekarang harta waris Pak Ali umpamanya
jelas bedanya, tidak terlalu ya. Harta waris ini tinggal pakan Pak Ali 124 diar, Masya Allah, tabarakallah. 24. Hah? 120 atau 120 lah ya. 24 repot. Ada pecahan. Cekan repot. 100 bagaimana caranya? 120 dibagi 24. Kan 24 pembagiannya. Dibagi 24. Hasilnya sama dengan 5 kan ya. Afwan, ini terlalu sempit. Kita ulangi. Harta 120 miliar. Kan ini 24 pembagian. Ya. Kan kita bagikan ke 24 bagian, maka dibagi 24. Satuannya sama dengan 5M. Nah, satuannya ini yang kita kalikan dengan hak tiganya. 3 kali 5 berarti 15M. 3 kali 12, 36M. 3 kali 5, 15M. 3 kali 4, 12M. Ya, seperti itu. Itu kalau bisa dibagi seperti uang atau emas. Kalau tidak, maka seperti tadi ditetapkan umpamanya mereka nggak mau menjual rumah tadi. Ya, rumah tadi umpamanya kalau dijual pun harganya rendah. Ya, apalagi umpamanya di kampung. Mungkin orang pun nggak ada juga mau beli rumah, yang lain juga banyak yang kosong. Saya sering di beberapa tempat begitu. Ya, karena orang-orang pada merantau. Dalam hal ini mereka tidak menjual, tetapi kalau lahan umpamanya dimanfaatkan, ya ada tanah, ada rumah, ada lahan tadi, mereka bagi hasilkan daripada nganggur, mereka bagi hasilkan dengan orang lain. Orang lain yang mengerjakannya dapat bagian, mereka secara keseluruhan dapat bagian. Nanti hasil bagian mereka bagi mereka 24. Umpamanya terima mereka 2,4 ton beras. Maka istri dari Pak Ali dapat 300 kilo beras. Anak perempuannya dapat 1.200 kilo atau 1,2 ton. Ayah dari Pak Ali dapat 500 kilo beras. Ibunya mendapat 400 kilogram beras. Saya kira jelas Pak Ali ya. Baik. InsyaAllah pekan selanjutnya kita akan melanjutkan tentang Zawil Arham. Zawil Arham itu adalah kerabat yang tidak masuk dalam ahli waris dalam Al-Quran, tetapi dia masih ada hubungan kerabat melalui perempuan. Seperti umpamanya cucu dari anak perempuan. Kemudian atau ayah, kakek dari pihak ibu. Itu termasuk Zawil Arham. Nanti akan kita jelaskan pembagiannya seperti apa. Ya, dan khilaf para ulama dalam hal ini. Dan itu dapat bila para ahli waris sudah tidak ada. Baik. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Allah yabarik. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Yang singkat ini semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya, silakan untuk telepon yang pertama. Kami tunggu. Halo. Silakan. Belum tersambungkan, kami bacakan dari pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya. Ibu angkat saya wafat
meninggalkan suami yang masih hidup. Sebentar, suami. Ya. Terus Anak tiri perempuan. anak tiri itu maksudnya anak bawaan suami. Ya. Terus anak. Sebentar. Anak tiri perempuan satu orang. Iya, Ustaz. Kemudian anak angkat perempuan yang meninggal, punya 4 saudara tapi sudah meninggal semua. Jadi Sebentar, satu anak angkat perempuan. terus Yang meninggal punya 4 saudara, Ustadz, si ibu ini, tapi sudah meninggal semua. terus Tinggal anak-anaknya, saudara-saudara mereka yang jumlahnya 21 orang. saudara apa saudari? Saudara ya. Iya, saudara. Ada anak saudara 21 21 orang. yang laki berapa, perempuan berapa? Yang tidak dijelaskan, Ustadz, di sini, Ustadz. Nah, ini tidak akan bisa kita Baik, Ustadz. selesaikan. Karena ini nggak detail, Ustadz, ya. Ya. Yang jelas anak tiri atau bawaan suami tidak dapat dari warisan istri karena bukan anak istri. Baik. Anak angkat juga tidak dapat warisan karena bukan anaknya. Iya. Ya. Baik. Yang dapat di sini hanya suami saja. Iya. Siapa yang dapat sisanya itu tadi dia anak dari saudara atau keponakan dari anak dari saudara laki-lakinya. Yang keponakan laki-laki mendapat 2 bagian, keponakan perempuan mendapat 1 bagian. Karena jumlahnya tadi tidak jelas, tidak bisa kita bagikan. Baik, Ustaz. Berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat, Ustaz. Ya. Ini pertanyaan datang dari hamba Allah. Assalamualaikum. Mau bertanya, Ustaz. Ada tanah atau rumah yang orang tua tempati milik kakek. Waktu kakek masih hidup, bilang bahwa tanah ini dikasih kakak saya yang pertama. Kakek bilang dikasih kakak saya yang pertama, artinya dari kakaknya kakek. Dari artinya ini kakek memberikan kepada ini satu cucunya kayaknya, anak yang pertama. Jangan kayaknya kayak. Cari pertanyaan Kita yang cari jelas pertanyaan saja. yang jelas saja. Ini Tidak agak jelas. sedikit ribet ini Nanti pertanyaannya. kita jawab salah, harta orang berpindah Iya, kepada bukan haknya. Saya masih ingat dulu ada teman kuliah S3 waktu di Riyadh, beliau seorang qadhi, Iya. seorang hakim. Beliau mengatakan setiap hari kasus yang ana selesaikan, akhi, kata dia, sengketa. Gak ada Itu yang benar. membuat saya nggak bisa tidur. Iya, Karena kasus harta, sengketa harta. Kita tentukan ini milik kamu, berpindah dari milik ini ke ini, sengketa umpamanya. Jumlahnya miliaran real, jutaan real. Kalau salah, itu siapa mau bayar? Iya. Ya. Yes. Harusnya bukan milik dia, harusnya milik ini, tapi karena dia lihat Permasalahannya. permasalahan menurut dia milik ini, berpindah hak pada yang bukan miliknya, Iya. di akhirat berat. Iya, Ustaz. Begitu juga seperti ini. Tapi Ustaz, Saya tidak mau jawab. dari Wardani di Jawa Timur, Ustaz, saya seorang penjual makanan online. Terkadang saya melakukan giveaway atau hadiah untuk customer dengan syarat tertentu, misalnya harus follow akun jualan saya. Dan terkadang juga saya memberi pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan biasanya seputar sahabat-sahabat Rasulullah. Misalnya, sebutkan keutamaan sahabat Rasul yang bernama Mu'ad bin Jabal dan lain-lain. Kemudian dari jawaban yang benar itu saya undi untuk menentukan yang berhak menjadi pemenang. Apakah hal semacam ini yang saya lakukan dibolehkan atau tidak ya Ustadz? Melakukan perlombaan bila perlombaan tersebut dalam hal yang semakna dengan lomba memanah, lomba naik pacu kuda dan lomba pacu unta, boleh mendapatkan hadiah. Rasulullah SAW mengatakan, la sabaqa illa fi khufin aw hafirin aw nasrin. Tidak boleh memberikan dan menerima hadiah
dari suatu perlombaan kecuali perlombaan pacu kuda, pacu unta, dan lomba memanah. Jumhur para ulama mengkiaskan dengan 3 jenis ketangkasan ini seluruh hal yang bermanfaat dalam ilmu syar'i dan dunia manusia. Karena jihad sebagaimana ditegakkan dengan 3 ketangkasan tadi, ketangkasan perang, juga ditegakkan dengan hujjah dan bayan, dengan ilmu syar'i. Maka perlombaan dalam masalah ilmu syar'i suatu hal yang dibolehkan, baik dalam masalah umpamanya perlombaan hadis atau Al-Quranul Karim atau fiqih, atau seperti tadi manaqibus sahabah, keutamaan-keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar menjadi figur dan agar menjadi teladan bagi kita dan generasi kita. Ini suatu hal yang boleh insyaallah taala diberikan hadiah. Barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih. Dan ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk penelpon, silakan. Namun sebelumnya kami berikan kejelasan bahwasanya bahwa Anda yang ingin bertanya disampaikan dengan jelas supaya Ustaz bisa memberikan jawaban yang benar-benar mendekati atau pas dengan sesuai pertanyaan Anda. Silakan, dengan siapa ini, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dengan Bapak siapa? Dari hamba Allah Marzuki dari Palembang. Silakan, Pak. Ya, ini saya mau menanyakan tentang pembagian harta warisan, Ustaz. Iya. Begini, Ana mempunyai kami orang tua, ibu meninggal tahun 82. Siapa nama ibunya? Ibunya Nurtinis. Pak Nur, Ibu Nurtinis. Iya. Wafat tahun 82. Iya. Dan ayah, iya, benar. Suami Ibu Nurtinis berarti? Iya, benar. Terus? Iya. Ayah meninggal tahun 2018. Nama beliau siapa? Zainal Arifin. Zainal wafat. Iya. Jadi begini Ustadz, harta kami mereka mempunyai harta bangunan dan di atas tanah, dan di atasnya ada bangunan. Ya. Yang mau Ana tanyakan, bagaimana Ana membagi ini harta ayah atau ibu? Karena setelah Ana tanya historinya, tanah ini dibeli oleh ibu, dibeli oleh ayah. Terus bangunannya, upah bangunan itu di oleh ayah, tetapi bahan bangunannya oleh ibu gitu. Jadi Ana mau tanyakan, pembagian harta ini tentu harus dipisahkan dulu, mana yang harta ayah dan mana berapa harta ibu gitu. Nah, ini bagaimana menentukannya Ustaz? Karena mereka tidak ada meninggalkan wasiat, ini harta berapa persen milik ayah, berapa persen milik ibu gitu. Bahan bangunan dibeli oleh istri. Iya, dibeli oleh istri. Ya, seluruhnya atau sebahagian? Katanya kebanyakan pula Ustaz, nggak jelas juga berapa nilainya. Gitu. Kalau Anda tidak jelas, terus saya gimana? Nah, itu gimana ya Ustaz ya? Ya, walhasil cari angka yang terdekat. Ya. Berapa perkiraan? Perkiraannya Ustaz. Ya, perlu perkiraan yang terdekat. Ketika Rasulullah SAW berada dalam rumahnya, ada 2 orang sahabat yang mengangkat suaranya berdua kayak mau bertengkar. Lalu Nabi SAW keluar mengatakan, masing-masing menyampaikan dakwah bahwa saudara saya mengambil tanah saya. Artinya batas tanah dirubahnya. Kata yang satu, enggak, dia mengambil tanah saya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum alhana bihujjatihi fa'aqdi lahu bihaqqi akhi faman qadaitu lahu bihaqqi akhi fa innama qadda'tu lahu qit'atan minan nar falyastaqilla aw yastakthir. Nabi SAW mengatakan, kalian bersengketa
lalu kalian minta aku memutuskannya. Ya, lalu masing-masing menyampaikan argumennya atau alasannya atau hujahnya. Maka aku memutuskan sesuai dengan hujah yang disampaikan. Maka siapa yang aku putuskan menjadi miliknya, ya, padahal sesungguhnya bukan miliknya, maka yang aku berikan kepada dia adalah potongan dari api neraka. Silakan ambil banyak-banyak atau dikit. Lalu masing-masing mengatakan, ya udah ya Rasulullah, tanahku semuanya untuk saudaraku aja. Yang satu juga mengatakan, silakan ya Rasulullah, tanahku semuanya untuk saudaraku. Karena tadi tidak jelas batasannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ammal an, kalau begitu, kata Rasulullah SAW, faliyataharra al-haq, cari prediksi yang paling dekat. Wal yuhallil ba'dukum ba'du, lalu masing-masing kalian saling menghalalkan. Andai satu yang terlebih seharusnya ya batas tanah ke temannya, ke saudaranya, tapi akhirnya ke dia, berarti dia dirugikan atau dia mendapat lebih, maka saling menghalalkan. Ya, maka saling menghalalkan. Tapi kapan? Setelah dicari kemungkinan atau prediksi yang terdekat. Dalam kasus Anda tadi, carilah prediksi yang terdekat. Setelah cari prediksi yang terdekat, sepakati antara ahli waris Ibu Nurtinis dengan ahli waris Zainal, Pak Zainal. Ini kemungkinan para ahli waris mereka berbeda. Ya. Maka kalau ahli waris tidak berbeda, tidak ada masalah. Coba kita lihat, Ibu Nurtinis, orang tuanya ketika wafat masih hidup? Tidak, Ustaz. Yang anak-anaknya ada anak laki dan anak perempuan? Ada, anak laki-laki, perempuan ada. Ya. Pak Zainal, ayah ibunya masih hidup ketika dia wafat? Tidak, Ustaz. Berarti anaknya hanya laki dan perempuan? Iya. Dan tidak punya anak dari istri yang lain? Tidak, tidak. Bu Nurtinis juga tidak punya tidak punya anak dari suami yang lain? Tidak, tidak. Tidak. Berarti dan semua anaknya ini semuanya masih hidup ketika Bu Nurtinis dan Pak Zainal wafat? Ini masalah, Ustaz. Itu yang repot. Iya, waktu ibunya meninggal, anaknya hidup semua. Ya. Waktu bapak meninggal, anaknya sudah ada yang duluan meninggal gitu. Ya. Kalau semuanya hidup, tinggal dikumpulkan ahli waris dari anak yang meninggal itu. Iya. Ya, kita tidak tahu berapa hak ibu dan hak ayah masing-masing dalam warisan ini. Ya. Ya, maka kita saling menghalalkan saja. Apalagi tidak ada ahli waris yang lain kecuali kita ini saja, anak dan cucu dari anak yang sudah meninggal. Oh, gitu ya, Ustaz. Ya. Jadi, kita bisa memutuskannya, Ustaz. Umpamanya, afwan, Ustaz. Sebentar. Aja. Biar lebih jelas. Anak laki-laki dari mereka berdua berapa orang? Ada 3. Udah meninggal 1, tinggal 2. Sebentar. Yang anak pertama siapa namanya? Udah meninggal almarhum. Siapa namanya? Almarhum namanya? Herman. Herman. Yang anak kedua siapa namanya? Yang laki-laki dulu, M. Yusuf. Masih hidup ini? Masih hidup. Laki-laki yang ketiga? Marzuki. Masih hidup? Masih. Keempat? Nggak ada, anaknya 3 laki-laki, Ustaz. Perempuan berapa? Perempuan ada 8. Masya Allah, repot ini nulisnya. Iya. Yang hidup berapa orang? Yang hidup tinggal 6. Yang pendek-pendek aja tulis. Yang pertama siapa namanya? Taruh A lah gitu, Ustaz. Ya, ABC kan aja, Ustaz, biar cepat, Ustaz. A masih hidup? Masih. B? Masih. B udah meninggal. Wafat. Yang C? C hidup. Kemudian apa lagi setelah C? D? D masih hidup. E? E meninggal.
F masih hidup. Habis F apa ya? H? Hidup semua lagi Ustaz, cuma 2 meninggal. GHI. Iya, G hidup. ya hidup semua Ustaz. H hidup. Ya. Ahli waris dari B ini yang perempuan adalah dari Erman. Dari Erman ahli warisnya ketika Erman wafat ada istri dan anak. Ada. Dan ayah beliau masih hidup kan ya, Pak Zainal? Waktu dia meninggal masih hidup. Ya. Ahli warisnya Satu istri, satu anak perempuan. istri anak perempuan. Ini sisanya dapat lagi, sisanya itu kepada Pak Zainal. Tapi turun lagi nanti kepada Yusuf, Marzuki, A, C, D, G, F, G, H. 2:1 masing-masing. Ya. Jelas seperti itu, akhi. Maka dikumpulkan mereka semuanya dan seperti tadi saling menghalalkan. Oh, gitu Nggak ya. perlu lagi dibagi karena tidak ada ahli waris di luar ini. Khawatirnya kalau ada kakek, nenek dan mereka sudah wafat, mungkin turunannya beda lagi. Ada ke paman dan bibi Anda yang mungkin juga dapat. Kalau paman sudah wafat, mungkin ke sepupu Anda, anak paman. Ya. Iya, Ustaz. Ya, jadi pembagian yang atas nama Herman ini Ustaz, kan ada laki-laki, ada perempuan. Tetap pembagiannya laki-laki 2 bagian dari perempuan gitu ya, Ustaz. Saudara perempuan gitu ya, Ustaz. Dari harta Nurtinisa Zainal maksudnya? Dari harta Herman yang meninggal itu. Herman meninggal, istri dan 1 anak perempuan. Iya, kan sisa Sebentar. Istri, 1 anak perempuan. Kembali ke keluarga kan gitu ya, Ustaz. Ya, sebentar. Istri, kan ada anak 1/8, anak 1/2. 1 anak perempuan aja. Iya, dapat 1/2 dia. Berarti harta dibagi 8, 4, 1, 4, 5. Sisa 3. Sisa 3 bagian. Kelihatan? Iya, kelihatan, Ustaz. Sisa 3 bagian. Sisa 3 bagian ini buat siapa? Ketika dia wafat, ayahnya masih hidup kan ya? Iya. Tidak, Ustaz. Dia terakhir meninggal. Herman terakhir meninggal. Iya. Tahun berapa dia meninggal? Dia ayah 2018. Ayah 2008 Ustaz. Dia meninggal 2017. Ayah 2008 Ustaz. Afan Ustaz. Bukan 2018. Si Herman wafat 2017. berarti ayah sudah tidak ada. Ayah sudah tidak ada. Yang ada berarti Yusuf, Marzuki ada. Ada. 2 saudara. Kemudian A masih ada, C ada, B. D nggak ada. D duluan. Berapa saudari perempuannya yang masih hidup ketika Herman wafat? 6. 6 saudari. Yang saudara dapat 2 bagian, 2 kali 2, 4 tambah 6. 10, ini dibagi 10. 3 dibagi 10. Agar bisa dibagi kali 8. 3 kali 10 kali 8. 80. 90. 80. Mohon maaf. 80, 10 kali 1, 10. Ini 5, ini berapa tadi? 4, 40. Saudara laki-laki masing-masing 6 per 80. Saudari perempuan masing-masing 3 per 80. Jelas? Jelas Ustaz. Ya. Allah barik fiik. Cukup, Pak? Oke. Ya, syukran Ustaz. Boleh anak foto sebentar Ustaz? Sebentar Ustaz. Iya, silahkan. Ya, Pak, silakan Bapak dipoto. Bentar Ustaz. Dilihat, dia murojaah lagi. Ya, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Allah barik Baik fiik. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Baik, terima kasih.
atas pertanyaannya dan jazakumullahu khairan kepada Ustaz yang telah memberikan bimbingan dan jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan masih di layanan telepon. Halo. Silakan. Oh iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Fatimah di Padang. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ustaz, maaf, Anda mau bertanya kalau seandainya kita kerja di rumah sakit, ya kita kan sebagai pekerja rumah sakit, terus ada pengadaan alat, kita memang nggak tahu siapa pemenangnya, cuman waktu alat datang kita dapat seminar. Nah, itu hukumnya boleh apa enggak ya gitu? Seminar apa Ibu maksudnya? Apa? Seminar apa Bu maksudnya? Seminar alat itu, cara penggunaan alat atau seminar tentang apa? Seminar kita kan ada sebagai tenaga kesehatan, kan ada seminar kesehatan untuk mengumpulkan STR gitu. Nah kita tuh biasanya vendor-vendor tuh ngasih biaya untuk seminar gitu. Ngasih uang, mereka ngasih uang. Enggak. Cuman pokoknya namanya seminar di mana, terus akomodasi aja, nggak ngasih uang gitu. Akomodasi itu nggak pakai uang? Oh iya maksudnya. Hasil Ustaz itu Bu. Nggak ngasih uang cash, cuma kita nama aja sama ini aja gitu. Apakah boleh gitu kita kerja di pemerintah gitu Ustaz? Ini termasuk riswah Ibu. Ya, Ibu bekerja kemudian mendapatkan hadiah dari supplier yang memasukkan alat kesehatan ke tempat tersebut. Ini termasuk riswah namanya. Hadayil umma li ghulul, hadiah untuk orang-orang yang sudah bekerja yang dapatkan gaji, itu termasuk harta yang tidak halal. Walaupun disetujui oleh kepala atau atasan itu memang nggak boleh Ustaz ya? Saya nggak tahu yang menyetujui kepala atasan di rumah sakit. Tapi peraturan pemerintah membolehkan atau tidak karyawannya atau aparatur sipil negara mendapatkan hadiah dari para vendor atau supplier tadi. Kalau dalam, Anda lihatlah, jangan tanyakan ke atasan Anda, tanyakan ke yang pemerintah, pegawai negeri itu. Kementerian Kementerian Aparatur Sipil Negara. Peraturannya pengendalian gratifikasi memang. Ya, tanyakan ke KPK atau lihat di KPK atau tanyakan online di KPK apakah termasuk pelanggaran. Ya, saya kira itu pelanggaran. Gitu Ustaz. Walaupun mereka tidak melakukan pelanggaran, secara syar'i itu pelanggaran. Gitu. Ya berarti secara syar'i nggak boleh Ustaz ya? Tidak boleh. Ya baik Ustaz. Ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di layanan telepon. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana? Saya Bapak Supriyadi dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Bapak Supriyadi, mohon maaf ya sebelumnya. Bapak kecilkan dulu volume televisinya supaya nanti Ustadz bisa mendengar dengan jelas pertanyaan Bapak, karena tidak tertimpa dengan suara Bapak melalui televisi yang masuk kembali. Sudah? Sudah Pak. Silakan. Ini Ustadz mau nanya nih. Masalah kemarin kami pernah dengar ceramah ini, kata di masjid kami ini, katanya kemarin nih, hari kemarin Ustadznya bilang katanya kalau pinjaman dana kur yang bunganya 6% itu enggak riba. Gimana itu pendapatnya Pak? Kalau ada Ustadz bilang riba, itu sangat salah katanya. Jadi tahu Pak Ustadz, kami mau mendengar pendapat Pak Ustadz. Ini Ustadznya mungkin karena Ustadz ini orang sarana ekonomi mungkin Pak. Tempat kami ini gitu. Terima kasih Pak. Ya Allah. Dia mengatakan tidak riba karena 6%. Itu ya. Kecil ya. Kalau 24% itu iya riba. Dan ini kredit usaha kur rakyat. Ya, untuk usaha. Mungkin dia mengatakan kalau yang riba itu kalau kredit untuk kebutuhan konsumtif. Ya. Memang ada juga seperti ini. Bilang ke Ustadz itu berarti Anda tidak mengerti jahiliyah. Orang di masa jahiliyah, lihat dalam tafsir Ar-Razi, tafsir kabirnya, beliau menjelaskan transaksi riba yang terjadi di masa jahiliyah itu ada beberapa bentuk.
Di antaranya tidak di masa dahulu kebutuhan mereka bukan kebutuhan juga konsumtif, mereka kebutuhan dagang. Ya. Orang Quraisy dikenal dengan para pedagang. Mereka para pedagang, bukan seperti penduduk Madinah yang kebanyakan para petani. Mereka berdagang, bawa kulit hewan yang sudah disamak, dibawa, itu perdagangan mereka dari kota mereka ke Yaman, dan di musim panas, di musim dingin, di musim panas mereka ke Syam, ke Suriah dan sekitarnya. Ya. Adalah Abbas bin Abdul Muttalib juga seorang pedagang, sehingga Rasulullah mengatakan, paman Nabi, wa awanun riban adha'uhu ribana ribal Abbas. Riba yang pertama aku batalkan dari riba Abbas. Pedagang pasti akan berhubungan dengan pinjam-minjam tadi, pinjam modal, kekurangan. Ya. Razi mengatakan di antara bentuk riba yang terjadi di masa itu adalah seseorang meminjam 100 keping uang emas. Ya. Kemudian untuk dagang. Kemudian diberikan pertambahan 2 keping setiap bulannya. Berarti berapa persen? 2% kan ya? Iya, Ustaz. Kecil kan ya? Kecil Tadi sekali. 6, Ya. ini mah 2%, 2 keping. Tapi per bulan. Per bulan. Ya. Nah, sampai waktu pembayaran dibayar penuh 100 keping lagi. Ya. Itu riba jahiliyah. Yang itu tidak ada bedanya, itu juga riba jahiliyah. Berarti si Ustaz nggak mengerti riba jahiliyah. Ya. Nah, sama, apa yang ada di riba sekarang itu sama dengan di masa jahiliyah. Mereka untuk dagang, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Ada tapi mungkin tidak terlalu banyak. Sudah jelas, Bapak? Ya, makasih. Iya. Allah barik fiik. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih kepada Ustadz. Dan pertanyaan selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah. Ustadz mau bertanya, bagaimanakah hukumnya menerima bagi hasil pajak PBB, pajak bumi dan bangunan, bagi kolektor yang ditetapkan oleh pemerintah, Ustadz? Dari hamba Allah di Sulawesi Barat. Syukran, Ustadz. Berarti pekerjaannya mengkolek uang pajak. kemudian disetorkan negara dan mereka mendapatkan fee dari itu. Ya. Iya. Tidak pun Anda dapat fee, perbuatan mengkolek itu berarti membantu menzalimi si yang rakyat. Iya. Ya. Karena Anda kaki tangan dari negara. Iya. Kecuali Anda wakil dari rakyat. Iya. Mereka bilang repot ngurus pembayaran PBB, harus ke bank ini, harus ke bank daerah, pakai online. Saya aja handphone tidak punya, handphone smartphone di kampung, sinyal aja tidak ada, 4G segala macam, kata dia. Lalu Anda datang ke mereka, Pak biar saya bayarkan, kasih saya fee. Itu boleh. Karena Anda membantu rakyat yang terzolimi. Membantu yang dizolimi boleh. Karena kalau mereka tidak bayar sama sekali, khawatir nanti pada waktunya negara memberikan penalti lebih berat kewajiban mereka. Maka lihat Anda berada di pihak yang mana. Sama juga berarti konsultan pajak. Konsultan pajak, mereka jasanya dibutuhkan oleh para rakyat yang terkena, yang wajib pajak, harus bayar pajak, untuk meringankan pajaknya dan tidak melanggar aturan negara. Halal. Tapi kalau dia kaki tangan atau wakil dari negara sebagai penarik, ini yang tidak halal fee-nya. Tidak dapat fee pun dia sudah berdosa karena membantu menzalimi orang-orang banyak. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Ustaz, kami bacakan pertanyaan dari Bapak Yusuf di Tuban, Jawa Timur. Assalamualaikum, Ustaz. Saya melakukan pembelian online, tapi bayarnya COD, Ustaz, langsung. Itu boleh atau tidak ya, Ustaz, dalam agama seperti itu? Silakan. Kalau barangnya emas dan perak, ya,
tidak boleh dengan online. Taib. Karena antara rupiah dengan emas dan perak disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tunai. Oh, rupiah nggak ada di masa Nabi, Ustaz. Iya. Tapi Nabi mensyaratkan emas dengan perak tunai. Emas dan perak adalah mata uang di waktu itu. Ya. Sekarang ketika ada mata uang lain, ditukar dengan emas dan perak tetap sama. Harus dengan cara yang tunai, untuk ijma' para ulama dalam hal ini. Bila barangnya bukan barang emas dan perak, boleh dengan tidak tunai. Ya. Tetapi transaksinya harus jelas. Tidak boleh hutang dengan hutang. Ketika uang sampai, notifikasi disampaikan bahwa uang Anda sampai, berarti membeli yang ini. Pada waktu itu akad. Itu masih boleh. Kalau dengan COD, berarti akadnya sudah pada waktu online tadi. Dan pada waktu akad tidak ada uang yang diserahkan dan tidak ada barang yang diserahkan. Maka ini termasuk jual beli dain bidain dan hukumnya haram. Lalu bagaimana? Yang sudah terlanjur tinggal Anda ulang akadnya ketika barang di tangan Anda. Ketika barang ada, Anda hubungi kembali. Ini saya beli barang Anda dengan harga sekian, uang saya titip ke si fulan. Atau uang saya transfer sekarang. Ya. Itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, di sekolah saya ada koperasi. Setiap hutang ada pertambahan. Tapi hasil keuntungannya dibagi bersama untuk anggota koperasi. Apakah masih termasuk riba, Ustadz? Iya, riba. Iya. Riba. Bank kan juga sama seperti itu. Iya. Pinjam, bayar bunga, Ya. dan bunganya pun untuk para Nasabah yang lain. nasabah yang lain. Baik, Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan, masih ada waktu untuk Anda yang bertanya via telepon. Silahkan sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Heru di Bekasi, Ustaz. Silakan Pak Heru pertanyaannya. Ya. Mertua saya itu punya anak 2 perempuan. Kemudian punya adik laki-laki 2 dan adik perempuan 1. Ya. Terus Pak, pertanyaannya? Kemudian istrinya non muslim ya. Sebentar, mertua laki-laki Anda wafat atau apa, Pak? Meninggal atau? Meninggal tahun 99. Oh, ya. Dan mau dibagi warisannya sekarang, begitukah? Pertanyaannya. Gimana? Mau dibagi warisannya Mau kah? dibagi warisannya kah? Warisnya bagaimana gitu. Ya, Oh, iya. sebentar. Sebentar Pak, tunggu Pak, sebentar. Itu kan pernah diterangkan oleh Ustadz kalau anaknya dapat 2/3 ya kan. Ya, sebentar Pak. Sebentar, Tunggu saya sebentar. tuliskan. Tulis dulu Pak. Yang wafat namanya siapa? Suhari Suhari. Wafat tahun 1999. pada saat wafat istrinya non muslim. Istrinya non muslim. Berarti tidak dapat. Ya. Ayah ibunya masih hidup, ayah ibu Pak Suhari. Enggak, meninggal, udah meninggal. Hanya ada anak perempuan. Anak perempuan 2. Anak laki-laki tidak ada. Anak laki-laki tidak ada. Saudara laki-laki, saudari perempuan ada. Punya adik 2 laki, 1 perempuan. Ini saya seibu dengan Pak Suhari. Gimana Ustaz? Saudara-saudari ini seayah seibu dengan Pak Suharinya. Seayah seibu dengan Pak Suhari. Ya. Maka ini mereka 2/3, ini dapat sisa. Berarti 3, 2, 1. Sisanya laki-laki 2 bagian, 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Bagi 5.
1 dibagi 5 ada pecahan. 5 dikali 3 sama dengan 15. 5 dikali 2 10. Berarti masing-masing 5. Kemudian saudara laki-laki 2 orang, 1 kali 2 2. 2. Kemudian 1. Jelas Pak pembagiannya? Halo? Ya. Kalau anak itu dapat berapa bagian ya Ustaz ya? Anak 2 perempuan. Masing-masing 5 per 15. 5 per 15 anak perempuan ya. Bapak memperhatikan televisi atau tidak? Gimana Ustaz? Bapak memperhatikan televisi atau tidak? Enggak, saya enggak punya televisi. Oh ya. Ya udah. Bisa Anak perempuan masing-masing 5 per 15, 5 per 15. Saudara Pak Suhari masing-masing 2 per 15, 2 per 15. Saudari Pak Suhari itu saudara yang tadinya saudarinya 1 per 15. Nah, itu kan masih ada sisa ya Ustaz ya? Ya, enggak lah. Sisa dari mana Pak? Ini udah 100% ya ini ya? Cobalah. 2 anak perempuan 5, 5, 10. Ya. Saudara 2 orang 2, 2, 4 tambah 1, 5. 10 tambah 5, Ya. 15. Pembagiannya ke 15. Ya betul Ustaz, udah 100% berarti ya. Anak perempuannya dapat 5 per 15 masing-masing. Kemudian adik laki-laki 2 per 15. Terus adik perempuan 1 per 15 gitu ya Ustaz ya. 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 Jazakallah khairan Ustaz. Allah Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Ya, Ustaz. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Salam. Dengan Ibu siapa ini di mana? Dari Ummu Abdillah di Sulawesi, Ustaz. Silakan Umu, pertanyaannya. Iya. Ada titipan pertanyaan dari teman Ustaz. Begini. Kasusnya 3 tahun yang lalu orang tuanya wafat, Ustaz. Nah, pada saat wafat itu pada saat hidup orang tuanya Ustaz, anak pertama ini diberikan tanah yang luas. Sementara saudara-saudaranya yang lain itu cuma diberikan sebuah pekarangan rumah, Ustaz. Dan pekarangan rumah ini juga ada yang di depan dan ada yang di belakang. Nah, ini yang setelah orang tuanya meninggal, yang dapat pekarangan rumah ini ada 4, karena 7 bersaudara, 4 saudaranya itu sudah tidak mau memberikan warisan yang ditinggalkan orang tuanya belum dibagi, Ustaz, karena alasannya anak yang pertama ini dapat bagian banyak, lebih banyak begitu daripada mereka. Kemudian harga jadi pada saat pembagian warisan ini 1 orang dikeluarkan, warisan yang tinggal ini tinggal di bagian 6 katanya, Ustaz. Bagaimana ini? Boleh seperti itu atau bagaimana? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bolehkah harta yang ditinggalkan orang tuanya yang belum dibagi ini, anaknya yang 1 ini dikasih keluar dari ahli waris? Yang dapat banyak Pak tadi pemberian tanah itu maksudnya Ibu? Iya. Tidak boleh. Dapat banyak. Iya. Tidak boleh. Supaya adik Ustaz bagaimana cara membaginya, karena pada saat hidup yang diberikan itu tidak sama nominalnya, sehingga ada anak yang keberatan. Cukup Ibu, sudah tadi Ustaz sudah menjawab. Didengarkan dulu ya. Tidak boleh, dia tetap mendapat hak waris. Masalah dia dapat berlebih sebelumnya itu kezaliman si ayah. Atau ibu. Tinggal diingatkan si yang dapat paling banyak tadi. Kamu kalau senang kamu orang tuamu disiksa Allah di neraka karena tidak berbuat adil kepada anak-anaknya, ya silakanlah ambil olehmu, nikmatilah tanah yang sudah kau dapat banyak itu. Tapi kalau kamu mau orang tuamu tidak dimurkai oleh Allah dan tidak disiksa Allah sekarang, kau bagilah tanah-tanah itu kepada kita yang lain dengan pembagian sama seperti bagian waris. Artinya yang menzolimi anak yang lain kan bukan anak paling tua. Terlalu kenapa sekarang anak yang lain menzolimi anak paling tua ketika dia tidak dapatkan waris? Jelas saya paham kan ya? Iya. Nah. Berarti
yang ditinggal ini tetap harus dibagi rata ke 7 anak itu. Warisannya tetap harus dibagi sesuai dengan syariat, Ibu, maksudnya. Oh iya Ustaz. Iya. Ya jazakumullah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu, semoga bermanfaat. Jawaban dari Ustaz tadi. Selanjutnya kami berikan kesempatan, masih kami berikan satu lagi kesempatan untuk telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa, di mana? Dengan Umu Fira di Medan. Silakan Ibu, pertanyaannya. Saya mau tanya, ada keluarga saya tidak punya suami, tidak punya anak, meninggal. Dia punya satu saudara perempuan kandung, udah meninggal. Terus satu saudara, satu ayah sudah meninggal. Masing-masing punya anak laki-laki dan perempuan. Apakah yang mana yang dapat warisan? Itu pertanyaan saya. Yang meninggal siapa, Ibu? Yang meninggal saudara. Yang meninggal namanya, jangan saudara-saudara. Namanya Epi. Epi. Ya. Laki perempuan ini? Perempuan. Bu Epi wafat. Ya. Terus? Punya saudara perempuan kandung. Anak ini sekarang mau dicari ahli warisnya atau apanya? Ahli warisnya. Ayah ibunya sudah wafat. Sudah wafat duluan. Suami tidak ada. Tidak punya. Anak tidak punya. Tidak punya. Berarti kakek sudah wafat. Sudah. Ayah, kakek, saudara, saudarinya ada yang masih hidup? Yang kandung? Sudah duluan meninggal. Yang masih hidup ketika Evi wafat tidak ada sama sekali? Tidak ada, yang ada tinggal keponakan-keponakan. Sebentar. Anak laki-laki dari saudara laki-lakinya, keponakan laki-laki Bu Epi, tapi dari anak laki-laki, dari saudara laki-laki, bukan saudari perempuan. Adakah? Ya, ada. Berapa orang, berapa yang saya sebut Ibu ada nggak? Yang mana? Ibu Epi, saudara laki-lakinya ada berapa orang? Satu. Namanya? Namanya Pak Faisal. Faisal punya anak laki-laki yang masih hidup atau tidak ketika Evi wafat? Punya, 2. 2 anak laki-laki. Faisal dengan Evi hubungannya apa? Saudara seayah si ibu atau ayah. Hah? Satu ayah. Yang seayah si ibu tidak ada? Yang seibu nggak ada. Yang seayah si ibu bukan yang seibu, yang seayah si ibu tidak ada. Oh, saya seibu ada perempuan. 1. Berarti ada saudara saya si ibu sebentar. Ya. Saudari saya si ibu 1 orang. Ya. Kemudian Faisal anaknya laki-laki 2. Ya. Anak 2 laki, 2 anak laki-laki dari saudara saya. Ya, bagiannya adalah saudari mendapat setengah, ini dapat sisa. Bisa dibagi 2, berarti ya. 2, 1, 1 dibagi 2, 2 kali 2, 4. Ya. Dibagi 4 hartanya, saudari kandungnya dapat 2/4. Anak laki-laki dari saudara seayahnya dapat 1/4, 1/4. Terima kasih Ustaz. Ustaz, yang saya selama ini saya ragu itu saudari kandungnya masih dapat anak dari saudari kandungnya masih dapat apa enggak? Tidak, itu bukan ahli waris, itu zawil arham. Anak, tapi saudari kandungnya itu tadi udah meninggal juga duluan Ustaz. Dia meninggal sebelum Epi. Yang meninggal, Epi itu meninggal sesudah semua saudaranya meninggal. Berarti tidak dapat. Kan saya tanyakan siapa yang masih hidup. Yang masih hidup tinggal keponakan Ustaz. Ya udah, berarti tidak ada. Semuanya dibagi 2 saja. Jadi hanya dari anak saudara seayah. Ya, anak Faisal. Anak Faisal aja yang dapat. Ya, laki-laki saja, perempuan tidak.
Oh ya, oke. Makasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Salam terkatu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Dan untuk telepon sudah cukup. Kan kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam terkatu. Izin bertanya, kondisi begini Ustaz, di kantor kita memiliki uang simpanan dan uang itu dari uang haram. Dan kadang dari uang halal juga. Maksud uang haram itu apa? Wallah alam nggak dijelaskan Ustaz. Kita berarti lewatin saja Ustaz ya. Nanti khawatirnya salah menghukumi. Pertanyaan dari hamba Allah, Ustadz, bagaimana hukum dengan hadiah dari perlombaan lomba tenis, lomba sepak bola, dan beberapa olahraga yang lainnya? Silakan Ustadz. Yang boleh mendapatkan hadiah hanya lomba memanah, lomba pacu kuda, pacu unta, dan yang semakna dengan ini. Ya. Lomba menembak semakna dengan memanah. Ya. Lomba ketangkasan terjun payung itu sama dengan ketangkasan pacu kuda, pacu unta. Itu semuanya boleh mendapatkan, atau lempar pisau atau bela diri. Itu ketangkasan yang digunakan dalam berjihad fisabilillah, itu bisa dikiaskan olahraga ini boleh dapat hadiah. Adapun olahraga yang lain, sepak bola segala macam, itu melakukannya mubah. Tapi bila ada hadiah, baik hadiah itu umpamanya hanya untuk gembira-gembira saja, maka permainannya menjadi haram. Ya. Baik. Ya Ustaz, nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon ihtitam. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, tujuan dari kita membahas tentang warisan tadi adalah bagaimana harta bisa dibagikan kepada para mustahiknya seperti yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Dan untuk itu perlu ada pembagian asal masalah, ya, kemudian bagian masing-masing. Dengan demikian harta bisa dibagikan kepada yang berhak menerimanya seperti yang Allah Azza wa Jalla tentukan dalam kitabnya. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.